Apa penyebab mobil nggak mau hidup? Sensor CKP-nya udah saya ganti, tapi tetap nggak mau hidup. Hal yang seperti ini bagusnya kita scan dulu ya. Bagusnya scan dulu. Oke, biar tidak terlalu banyak meraba dan akhirnya salah beli Ya. mengganti part yang seharusnya. Bener, karena kan kadang ada ini juga tips-tips dari orang lain mungkin. Ya. Mobilnya soalnya paling itu CMP-nya, paling CKP-nya. Padahal harga sensornya itu nggak murah juga. Nggak murah kan ya? Nggak murah juga. Oke. Assalamualaikum Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Sore apa dia? hari Gimana, ya Pak? kan? Sore hari kan? Wah iya, Pak. Sambil melewati mendung sambil ngopi, Pak. Mendung ngopi ya kan. Nah, tapi tetap kita bisa berbagi ilmu ya Mas ya? Iya, siap, Pak. Nah, Cuaca bukan halangan. baik Mas Nova. Ya, Ini ada pertanyaan nih. siap. Dari Mas Yohanes Kiran. Ya, boleh. Apa itu, Pak? Nah, beliau bertanya begini. Apa penyebab mobil nggak mau hidup? Nggak mau hidup? Sensor CKP-nya udah saya ganti, Hah? tapi tetap nggak mau hidup. Terus, tetap mau hidup. aktuator sudah saya ganti, tapi tetap nggak mau hidup juga. Nah, pertama aktuatornya itu apa namanya? Apanya dulu yang diganti? Wih, Yang pertama gini, Pak. Mungkin ada barangnya, Pak. oke. Kita apa namanya? Kasih contoh. Kasih contohnya. Tapi mungkin harus kita tanya juga ya, ini udah di scan belum ya, gitu ya? Iya, pasti. Oke, baik. Yang pertama kalau itu kan kategorinya mobil mogok ya, Pak ya. Betul, Nggak betul. bisa nyala. Iya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengetesan ini dulu, scan dulu. Scan dulu. Ya, scan Wajib dulu. scan. Wajib. Wajib scan dulu. Kalau nggak di scan gimana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Paling kita meraba-raba. Misal dari 3 pokok mungkin ya. Dari tes bahan bakarnya nyemprot atau tidak. Oke. Kemudian percikan bunga apinya dari busi ada atau tidak. Oke. Yang ketiga baru kompresinya. Oke. Kalau sudah ada 3 itu insya Allah bisa, Pak. Nah, Baru nanti merambah-rambah ke yang lain. baik. Kalau kita melalui scan, Nah, kalau kita melalui scan, yang pertama kita ini dulu. Kita raba melalui scanner. Nah, jika kalau mobilnya bermasalah, maksudnya dari misalnya sensor atau aktuator. Kadang-kadang aktuator itu tidak muncul juga di di scanner. Oke. Tapi kalau apa namanya sensor itu biasanya muncul. Nah, kita bantuan dari scanner kalau ada misalnya dari tadi apa CKP mungkin benar. dia sudah scan, Pak, mungkin ya. Benar. Diganti CKP-nya Tidak mau hidup. masih Ya. tidak mau hidup. Padahal kita ambil contoh misalnya DTC-nya Muncul. CKP. Oke, baik. Nah, itu bisa disebabkan dari ini, Pak. Apa namanya? Jadi di CKP itu kita harus meraba dulu dari ada atau tidak ininya apa namanya? Arusnya dulu. Ya, jadi ada tegangannya enggak di situ standby-nya. Nah, kemudian nanti balik ke apa namanya? Itu kan sensor. Iya, Jadi iya. harus ada sinyal balik ke ini juga. Ke ECU. Ya, kalau itu elektrikalnya ada semua, sudah diganti nggak mau nyala, tapi di starter nggak mau nyala, di scan lagi, masih muncul nggak? Nah, kalau nggak, coba dilihat dari ininya, signal plate-nya. Nah, jadi itu berada di ada yang di flywheel, ada juga yang di dalam mesin di crankshaft-nya. Itu contoh sederhananya. Yang pasti kita tetap harus scan dulu. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada DTC, baru meraba yang saya terangkan tadi. Misalnya ada 3 tadi, bunga api, bensin, sama kompresi. Itu. Baik. Pernah nggak Mas Nova mengalami hal yang sama seperti ini? Pernah, Pak? Pernah. Ya mungkin itu tergolong sering juga. Misalnya kalau nggak muncul DTC. Oke. Kalau misalnya di scanner muncul DTC, sebagai teknisi itu bisa terbantu. Oh, berarti mengarahnya ke situ. Nah, misalnya kalau nggak ada DTC, contohnya ada misalnya di koil. Ya. Koil kalau misalnya bocor 3 atau 2 itu kadang nggak mau nyala, Pak. Gitu. Sama pompa bensin. Nah, itu nggak mau. Baik. Yang paling sering itu. Kalau nggak muncul DTC. Sama kadang-kadang oksigen sensor juga ini
juga nggak muncul. Tetapi kalau oksigen sensor dia tidak sampai mogok, cuma kadang susah starter tapi nyendet-nyendet, batuk-batuk. Tapi kan kalau ini dia sudah sempat mengganti. Cuma mengganti. Iya kan? Berarti kemungkinan masnya tadi siapa tadi? Itu mungkin Mas sudah Yohanes, di-scan. ya? Oh. Ya coba dicek dulu tegangan standby-nya sama sinyal kembalinya ke ECM. Oh, oke. Gitu. Kalau normal semua baru cek ininya apa namanya? Sinyal plate-nya. Signal plate. Ya, barangkali apa namanya? Kotorannya atau slag terlalu menumpuk tebal itu juga berpengaruh. Tapi kalau di flywheel mungkin rapuh, cuil atau bengkok juga bisa. Oke. Gitu. Karena dulu pernah ini juga, Pak. Ya. Apa namanya? Signal plate-nya itu kayak oleng begitu, Pak. Nah, itu juga berpengaruh. Wih. Jadi memang pertama harus di-scan, baru diraba kalau ada DTC-nya. Kalau nggak ada ya cek satu persatu. Baik, kalau untuk prosesnya ini dulu Mas menemukan masalahnya itu berapa lama? Tergantung, Pak. Misalnya dari yang patokan utama itu dari di-scan dulu kalau nggak ada DTC. Ya kita mungkin karena apa ya? Karena terbiasa mungkin ya. Jadi ceknya cepat. Langsung dari busi coil sama semprotan injeksi. Ada nggak di situ? Tapi kalau kita nggak tahu, kalau misalnya nggak ada. Lama jadinya ya? Nggak lama. Oke. Baik, terima kasih. Itu khusus mobil bensin, Pak? Bensin ya? Ya. Oke, ini memang kelihatannya masalahnya di mobil bensin ya. Baik, terima kasih Mas Ropa. Siapa? Pesan dari Mas Ropa tadi, hal yang seperti ini bagusnya kita scan dulu ya. Bagusnya scan dulu. Oke, biar tidak terlalu banyak meraba dan akhirnya salah beli ya. Mengganti part yang seharusnya. Bener, karena kan kadang ada ini juga tips-tips dari orang lain mungkin. Ya. Mobilnya saya, paling itu CMP-nya, paling CKP-nya. Padahal harga sensornya itu nggak murah juga. Nggak murah kan ya? Nggak murah juga. Oke. Gitu, Pak. Baik, makasih Mas Ropa. Siap, Pak. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga yang bertanya tadi Mas siapa tadi? Mas Yohanes. Ya, Mas Yohanes semoga terjawab dan bisa membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.